Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web masih di React.js. Kita lanjut di proyek aplikasi restoran bagian yang ke-32 yaitu menampilkan data menu. Kita langsung ke aplikasinya saja. Di materi sebelumnya kita sudah membuat custom hook untuk useGet.js ini. Kemudian kita akan lihat di dalam browser. Kalau kita klik kanan inspect, kemudian kita ke konsol. Nah, di sini ada warning. Kita akan perbaiki sedikit. Caranya adalah ini, async fetch data ini kita akan pindahkan, kita ke cut, kemudian kita taruh di dalam use effect ini. Kita Ctrl V, kemudian kita bisa format dokumen, kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat di dalam sini. Kita refresh. Nah, ini sekarang sudah berganti untuk dependensinya tinggal URL saja. Kita akan tinggalkan dulu, nanti kita akan perbaiki di materi-materi berikutnya. Kita akan isi sekarang adalah menggunakan untuk menu. Jadi kita ke menu, di dalam kategori, kemudian kita ke dalam menu.js di back, kemudian kita ke menu.js ini. Yang ini sudah selesai materinya, kita akan hapus ini. Kemudian yang di dalam sini ini juga akan kita hapus. Kita Ctrl S, hasilnya seperti ini. Kita akan hapus juga. Kemudian untuk mendapatkan ini tinggal kita copy saja dari yang ini. useGet ini kita akan copy. Kita akan taruh di dalam menu.js ini. Di dalam menu.js ini kita akan Ctrl V. Kemudian di dalam sini kita akan importkan lagi, yaitu imr. Kemudian kita akan gunakan seperti yang ada di dalam kategori ini. Kita akan copy dari yang ini, useGet ini. Dan kita akan copy, kita taruh di dalam menu.js ini. Kita akan ganti yang ini saja. Nah, kita Ctrl S. Kemudian di dalam sini ada useState dan useEffect. Kita tidak akan pakai dulu, jadi kita akan hapus dulu saja. Nanti kita akan selesai. Kemudian di dalam kategori ini juga useEffect-nya sudah tidak dipakai, jadi bisa langsung dihapus. Kita Ctrl S. Kemudian di dalam menu.js ini kita sisakan ini. Berikutnya, karena ini sudah selesai, kita akan lihat di dalam kategori .js untuk menampilkan ke dalam sini, di dalam sini. Kita akan buat row 1, kemudian row yang kedua, kemudian row yang ketiga. Jadi kita akan membuat row yang pertama adalah kita tulis dengan data kategori. Jadi di dalam menu.js ini kita akan membuat row. Jadi kita akan buat .row, kemudian kita isi dengan H2, isi dengan data menu. Kemudian kita bikin lagi yaitu .row. Nah, ini nanti kita akan pakai untuk form, tapi kita akan pakai untuk ini dulu, nanti kita gampang untuk menambahkan berikutnya. Kita akan buat dulu sebuah tabel seperti yang ada di dalam sini, tabel. Nah, di dalam tabel dari menu JS ini kita akan buat tabel. Di dalam tabel itu ada T-head. Jadi ada T-head dan T-body. Jadi kita buat di dalam sini yaitu T-head. Kemudian di bawahnya ada T-body. Nah, di dalam T-head ini kita akan buat sebuah TR. Di dalam TR terdapat TH. TH yang pertama kita isi dengan nomor, kemudian shift alt. Nah, kita akan lihat kolom-kolom yang akan kita pakai di dalam localhost ini. Dalam localhost ini ada menus, yaitu ID menu, kemudian ini kita akan ganti dengan kategori, kemudian menu, gambar, harga. Jadi kategori, menu, gambar, harga 1, 2, 3, 4. Kita akan buat di dalam sini yaitu kategori, kemudian
menu, kemudian Shift Alt panah, gambar, Shift Alt lagi, kita isi dengan harga. Nah, kita sudah mendapatkan ini. Berikutnya adalah kita akan tambahkan seperti yang ada di dalam kategori ini. Kita akan menggunakan map. Kita akan menggunakan map, yaitu di dalam sini kita isi dengan seperti ini. Kita akan menggunakan isi.map, kemudian kita akan buat function, contohnya ini buka kurung tutup kurung. Jadi kita akan isi dengan functionnya. Kemudian di dalam functionnya itu kita akan isikan dengan kurung-kurung seperti ini. Kita akan buat seperti ini, kemudian panah, kemudian kita akan isi dengan kurung lagi. Yang ini adalah file, kemudian koma index. Nah, ini kemudian di dalam sini baru kita bisa letakkan lagi file. Kemudian kita akan perhatikan kurung di dalam sini, kurungnya jadi kurung tutup dari dalam file index ini. Jadi file index ini ada dua kurung, kemudian kurung kurawal tutup. Jadi kita jangan lupa untuk penutupan linknya, jadi dua kali kurung, kemudian kurung kurawal tutup. Nah, di dalam sini baru kita isi dengan tr. Di dalam tr kita isi dengan pd. Oke, di dalam sini kita akan buat nanti, sementara kita isi dengan nomor dulu, kemudian kita Shift Alt bawah lagi, kita isi yang ada di dalam sini. Kita akan isi dengan file dot kategori, kemudian kita akan hapus. Kita isi Shift Alt file dot, kita ikuti dengan ini, yaitu menu, kemudian file dot gambar, kemudian Shift Alt lagi harga. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam browsernya. Kita akan kembali lagi ke sini, kemudian kita ke menu, nomor, kategori, menu, gambar, harga. Ada makanan ringan, gorengan. Nah, ini belum tampil. Kita akan lihat lagi hasil dari dalam sini. Ini kita ke menu, bukan ke kategori. Jadi yang dalam sini kita ganti dengan menu. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, kita sudah dapatkan ini tampilan nomor, makanan ringan, ada gambar. Nah, gambar ini akan kita pindahkan menggunakan IMG SRC. Yang di nomor ini kita akan lihat di dalam kategori. Caranya adalah kita buat variabel let no, kita akan copy, taruh di dalam menu JS ini. Kita taruh di bawahnya sini. Kemudian kita ambil lagi dari kategori, kita akan lihat kolom dari nomor, yaitu NO++. Kita akan copy, kemudian kita ke menu, kita isi yang nomor ini dengan, nah ini, Ctrl S, kita akan lihat hasil dari dalam sini. 1, 2, 3, 4, ada makanan ringan, bakso, es jeruk, es teh, kemudian di dalam sini ada gambar. Nah, gambar ini caranya, kita akan hapus dulu. Kita akan buat sebuah gambar, yaitu IMG image. Nah, image seperti ini, IMG SRC seperti ini. Kemudian yang ini kita Ctrl S, kita akan lihat hasil dari dalam sini. Ini kemudian yang di dalam SRC-nya ini akan kita ganti dengan file.gambar. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil dari dalam sini. Nah, ini kita sudah dapatkan gambar-gambarnya, ini sudah muncul. Berikutnya tinggal kita atur ukuran dari gambarnya ini. Ukuran dari gambarnya ini
kita akan isi di dalam sini, yaitu height. Kita isi dengan 100. Kita Ctrl S, kita akan lihat hasil lagi di dalam sini. Nah, ini seperti ini. Kita akan atur lagi supaya dia bisa lebih rapi lagi. Kita akan atur height atau width-nya, kemudian kita buat di dalam sini width, kita isi dengan misalnya kita buat 100 juga, kita Ctrl S, kita akan lihat hasil di dalam sini. Ini mungkin kita akan atur lagi supaya width-nya ini tidak lonjong seperti ini, bisa diatur lagi. Misalnya ini kita akan buat di 150. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil dari dalam sini. Nah, ini sudah sedikit lebih rapi. Kemudian untuk tabelnya kita akan tambahkan sebuah style seperti yang ada di dalam tabel yang ada di dalam sini, yaitu kita tambahkan dengan class name. Kita tambahkan dengan class name, kita copy. Kemudian kita akan isi dari dalam menu .js ini, kita akan isi tabel. Kita Ctrl V, kita Ctrl S dari dalam sini, dan kita akan lihat hasil. Nah, ini hasilnya sudah rapi. Kita bisa menampilkan isi dari dalam data menu ini dengan cara yang sangat sederhana. Jadi jauh lebih sederhana dari yang pertama. Kita tinggal manggil saja dalam sini cons, kemudian isi use get, kemudian URL-nya adalah slash menu, kemudian kita buat seperti ini. Nah, dalam sini ini cuma isi tabel saja. Kita memanggil dari isi ini penggunaan dari hook, jadi mudah sekali. Termasuk nanti kita juga bisa untuk yang lain, tinggal menambahkan seperti ini URL apa, kemudian kita panggil yaitu isi. Nah, isi ini adalah return dari useGet ini. Jadi ini bentuknya array, kita masukkan ke dalam menu JS ini. Jadi ini akan mempercepat pembuatan dalam program, karena kita sudah tidak repot-repot lagi. Kita hanya menggunakan useGet dalam sini from hook useGet. Kita tidak perlu lagi menggunakan use effect, karena use effect-nya sudah digunakan di dalam useGet ini. Jadi kita langsung bisa pakai ini. Hasilnya cuma satu baris, kemudian kita bisa tampilkan di dalam tabel dengan cara yang seperti ini. Kita akan lihat kembali ke dalam browsernya sebelum materi ini selesai. Di dalam sini kita akan klik kanan, kemudian inspect. Kita akan ke konsol. Nah, di sini ada error. Jadi each child harus punya unique key. Jadi ini belum kita pasang di dalam TR-nya ini. Di dalam TR ini kita akan pasang key sama dengan, kemudian kita buat namanya adalah index. Jadi index ini kita taruh dalam sini. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Kita refresh. Kita akan tunggu. Nah, ini hasilnya sudah benar. Tapi kalau kita pindah ke dalam kategori, nah ini akan keluar cannot perform React state unmounted component. Nah, ini akan kita perbaiki di video berikutnya. Kita akan belajar tentang clean up. Jadi kita akan belajar tentang clean up di video berikutnya, supaya ketika terjadi perpindahan dari menu ke dalam kategori ini tidak keluar error seperti ini. Jadi kita ke menu, hasilnya ini kalau kita ke ini akan keluar ini. Jadi ini komponen ini, jadi yang kita taruh ini dia belum masih terpasang, kemudian kita panggil lagi ini. Jadi ini akan membebani memori, walaupun ini hasilnya jalan, tapi kalau datanya banyak ini akan lambat. Nanti di video berikutnya kita akan belajar tentang clean up. Nah, itu saja materi tentang penggunaan dari hook untuk menampilkan data dari menu. Dan di video berikutnya kita akan belajar tentang clean up. Jadi bagaimana meng-clean up dari komponennya supaya datanya itu dihilangkan dulu, baru kemudian masuk ke dalam berikutnya. Jadi ini harus dibersihkan dulu, baru masuk ke dalam sini. Itu saja materi untuk menampilkan dari menu. Kita lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.